sama Jerome tuh nggak FOMO lah. Jerome memang benar-benar MotoGP emang dia suka, timnas bola dia suka, bola aja suka. Iya, gue pribadi sama Jerome kita semua nggak ada masalah apa-apa. Dia teman baiknya Ferry Irwandi. Betul, benar. Satu circle juga. Iya, masih teman-teman kita masih juga. teman-teman kita juga, sama Coki. Iya, jadi memang buat gue pribadi, gue lebih ke kutukannya Jerome aja. Iya. Jadi jangan sampai kutukan Jerome ini akhirnya mengutuk DPR. Soalnya DPR tuh tanpa dikutuk udah. Iya, itu dia. Iya. Kalau semuanya semangat untuk memenangkan Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono, saya ada hadiah. Hadiahnya sangat menarik, sangat mahal. Ini padahal tadi saya udah bilang hadiahnya mahal, hadiahnya mewah, mintanya sepeda, padahal saya tadi mau kasih private jet. Wah, Aduh. emang gila sih, gila ini orang. Kacau sih. Makin kesini Kaisang tuh makin menantang netizen. Netizen, iya. Itu di Munas PSI. Iya kayaknya, pokoknya kan dukunglah Ridwan Kamil gitu-gitu kan, kalau dari videonya kan. Kirain di Open Mic Jaksel. Emang dia ikut komunitas Jaksel, Cing? Iya kan rumahnya Jaksel kan. Maksudnya, private jet. Awalnya Jaksel dia, tapi abis itu dia pindah dia kemana? Stand Up Indo California kalau nggak salah. Karena kocakan gue di sini nih gitu dia bilang. Gue pikir Stand Up Indo KPK. Iya. Oh gitu. Ada punchline tipis-tipis dia, Ci. Ada. Kan dia itu punchline loh, dia bilang. Punchline. Saya mau ngasih hadiah mewah, mahal. Yang teriak-teriak kan ada yang teriak. Iya. Ke Bali. Bener. Ini Gen Z nih pas yang teriak ini. Pasti. Gen Z PSI itu. Gen Z PSI. Bayangin orang tua siapa sih yang mau ke Bali, ya kan? Orang tua pasti hadiahnya pasti maunya yang ya udahlah tiket umroh. Betul. Kalau orang-orang tua kan maunya kayak gitu, betul. atau enggak bikin apa kayak maksudnya syukuran anak yatim misalkan. Itu kan hadiah yang lebih berkesan untuk orang-orang tua kan. Betul. Dia teriak ke Bali ya Gen Z atau apa, Cing? Ya minuman alkohol 35 juta kan orang tua suka tuh. Alkohol mahal, Cing. Ada beberapa. Ada lah orang tua suka gitu. Ada. Atau memang itu SOW, Cing. Jadi untuk menjadi ketua PSI itu emang harus ada punchline. Oh gitu. PSI punya punchline. Lah. Ketua yang sebelumnya punchline apa? Iya kan, keluar dari band. Keluar dari band. Itu keluar dari band. Ketua sebelumnya sumber punchline. Iya. Sumber punchline. Oh iya ya, P-nya punchline. Yang sebelumnya kan Giring. Keluar dari Niji. Iya. Berpolitik tidak begitu naik. Ikut audisi Triad. Ternyata PSI di dia P-nya plot twist anjing. Anjing. Gue baru tahu PSI itu sebenarnya kepanjangan punchline Stand Up Indo. Iya. Itu. Aduh. Itu dia. Ilmu nih. Ilmu baru, Cing. Iya sih. Iya gitu za. Berarti mungkin. Kita semua kader PSI dong. Karena kita ada punchline Stand Up Indo. Iya dong. Stand Up Indo. Iya, kita kader PSI ya. Bener. Oh makanya gue dari kemarin tuh mau nanya Kaisang ini ngelucu nih kombut sama siapa? Itu. Kayaknya Kiki kayaknya ya. Apa Kiki ya? Enggak ya? Kiki kali. Ate kan sering ketemu. Kiki sering ketemu. Kiki itu. Iya. Tapi bukan Nisa Putri, yang TBA. Iya. Tapi kalau kalau kita lihat dari kualitas punchline-nya kan, kombut ke siapa nih kualitas punchline segini gitu kan? Iya. Ramon nih feeling gue gitu. Iya. Ngebom ya. Kalau sama Kiki kayaknya lebih bagus deh hasilnya deh. Betul. Bahkan Ramonnya Ajo Ramon kan. Iya. Oh Padang. Itu. Bener, Cing, Ramon itu. Ramon itu. Kaisang identik dengan Bapak. Bapak. Ramon nama panjangnya Ramon apa? Papa. Papana. Oh iya lagi benar kayak.
Papa dan Ana gitu, Iya, Papana itu, gitu. Cing, Ramon itu, Papana. Cing. Iya, apalagi Nak kan zaman dulu artinya nya kan. Nah, Ramon papanya. Nah, iya. Zaman dulu. Padahal kan kalau harusnya kalau yang benar adalah kan bukan Ramon Papana, harusnya Iya. kan Mulyono Papana. Harusnya kan, berarti Mulyono papanya bukan Ramon papanya. Bukan, sesuai bajunya dia kan. Iya sesuai kan dia bilang kan dia sendiri yang bilang Putra Mulyono. Mulyono, Iya, bener iya. bajunya. Iya kan dia maksudnya kayaknya memang dia punchline stand up Indo Iya. emang. Iya. Dia aja mau ngelucuin itu Iya, kan. Tapi emang rompi yang Putra Mulyono sekarang udah gak pernah dipakai lagi sama dia. Oh iya? Rompinya sakit-sakitan juga. Ya. Kancing kebuka sendiri gitu, sleting jebol gitu-gitu. Kurang bagus bahannya. Kurang bagus bahannya. Kurang bagus ya. Iya. Tapi sebenarnya kalau cuma Putra Mulyono, ini kalau misalkan gua kombutin Kaisang. Misalkan ya, lu Oke, tim oke, oke. tim kombut Kaisang nih. gua tim kan itu kan Kaisang sebenarnya ingin ngelucu kan Putra Mulyono, sebenarnya mewah private jet. Pengen ngelucu. Kalau gua Follow up, ibaratnya anak stand up follow up yang punchline yang Iya. lagi rame. Lagi gitu. rame Ya. dan lagi kan ibaratnya lu pasti di roasting semua Yeah. orang. Ya Yeah. gue juga ngerosting diri gue sendiri. Betul. Iya, Kan iya. teori stand up Betul. menyerang diri sendiri. Betul. Teori stand up kan. Betul, Nah, Marketing. gue kalau tim kombutnya ini gue nggak akan nulis cuma Putra Mulyono doang. Tapi Bukan. Gue akan sekalian aja, maksudnya gue akan terusin kayak misalkan Ndeso. Iya. Ndeso sekalian. Iya, sekalian. Gue langsung Ndeso atau enggak lebih yang di roasting sama semua orang lagi si paling gratifikasi. Oke. benar. Kan dia dibilang gratifikasi. Benar, mungkin kalau Langsung aja. Iya, kalau gue sih nggak bakal ngambil yang misal gue tim kombut Kaisang nih. Iya. Gue nggak ngambil yang baru-baru, gue malah pengennya callback punchline lama. Oh, gua. iya, boleh. Jadi gue pakai rompi gitu kan, Rompi, kayak set. anti ghosting mantan gitu maksudnya. Waduh. Karena biasanya callback dari closing kalau di kompetisi iya. TV kan. Udah lama tuh ya. Udah lama tuh ya. Zaman masih kuliah di Singapura tuh Masih, ya. masih. So, ada logo Merlion di sini. Iya. Harusnya gitu ya. Harusnya Kalau tim itu. kombut ghosting mantan terus bawanya Singapura student. Nah, itu lebih masuk. Itu lebih masuk. Iya, kalau gue sih palingan juga ini juga sih apa namanya kan kalau di belakang pakai rompi kan Betul. tulisannya Markobar. Betul. Ya, ada masa itu. Ada masa itu. Markobar kan dulu pada masanya tenar banget. Tenar. Markobar. Topping Toblerone. Iya, Toblerone. paling kayak gini doang kayak Markobar ada gininya kan biasanya kan tanda Betul. kayak Markobar lebih baik daripada gua paling Markobar ini martabak bos. Nah, Oh ya benar. Jadi ada call outnya juga. ada call out juga. Iya, Gua iya, gitu iya, sih. betul. Lu gimana, Cing? Kalau gue Sastra? yang baru-baru aja. Yang baru-baru aja lu? Kayak Baru-baru iya, aja ya. Kayak Raja Jawa. Oke. Oke. Tapi itu dijual. Heeh. Jadi ada launchingnya gitu. Oh, ada launchingnya? Raja Jawa X Bajawa. Wah, anjir. Oh, Cing, ada Keren bisnis sih, ya. keren sih. Dan sih. martabak sama americano sih masih masuk ya buat gue ya, masih kayak Markobar minumnya di Bajawa tuh Iya, masih aman masih lah. oke. Masih oke Masih itu. oke, masih oke. Kombinasi Iya. yang oke. Iya. Terus Kan terus enak kan kalau nyanyikan kayak kan cantik apa? Nah, yang teriak Bu Megawati tuh kan. Kan cantik kan? ya kan dia cantik. Cantik. Tapi kalau dia takutnya nyautnya beda. Apa tuh? Cantik. Apa sumbang sih lo? Bu, nyautnya cukup apa aja Bu, nggak usah sampai sumbang. nggak usah panjang-panjang gitu. Takutnya kurang briefing. Ibu tersebut kan. Iya, jangan kayak gitu. Jangan lah. kayak gitulah, janganlah kayak gitu. Iya, dia tetap pokoknya harus tetap berwibawa. Iya, iya. Harus. Jadi harus. lebih berwibawa lagi ya udah rompinya kayak husband material. Iya kan? sih, iya sih. Ibarat kata, Iya kan soalnya kan dia menservis. Menservis. Iya, harusnya kayak gitu ya, harusnya ya. Kayak gitu-gitu. Maksudnya yang terkini kan misalkan tadi datang ke Raja Jawa X Bajawa. Bajawa, yes. Jawa X Harus Bajawa. ke sana. Sana juga sekalian, maksudnya udah nyampe sana bisnisnya sambil nge-tweet susunya kenceng. Maksudnya kopi susu. Kopi susu. Kandungan susunya kenceng kandungan susunya. benar. Jadi amerikanonya dikit, Benar. susunya kenceng segini. Benar. Gitu. Ya Rading the Wave Kopi lah. Rading the Wave Ibarat Kopi. Tuku punya kopi susu tetangga. Iya. Ya, dia bikin kopi susu ikan apa? Iya kan, apa susu ikan ya. Iya kan? Kan bisa apa aja. Benar. Habis itu tinggal nanti ngasih Rexona. Iya. Endingnya seperti biasa tetap harus ada dong. Tetap Harus branding. lah. Karena habis joget takutnya keringetan atau Iya. apa. Dan kan katanya IKN sudah dibuka untuk umum. Udah bukan Udah boleh masyarakat datang tanpa dipungut
dipungut biaya ya. Betul. Itu bisa datang. Nah, kan bisa sekalian tiket berkunjung ke IKN. Bundling Iya, ya. bundling. Enggak, ya. sebenarnya kalau jadi Kaisang ini bisa bisnis macam-macam loh. Banyak potensi dia, potensi. Iya, walaupun sebenarnya kan kebanyakan menurut netizen kan bisnisnya dia tuh gagal lah dalam tanda kutip gitu ya. Kayak sang pisang, ya kan, gula, GOOLA, Markobar gitu-gitu gagal. Bahkan yang terbaru aja ada yang bilang kerja sama Rans tuh yang di BSD apa di Tangsel gue lupa. Yang Rans tempat makan itu katanya sepi sekarang. Iya, tapi kalau dia memanfaatkan momen ini untuk bikin baju yang tadi kita bilang, apalagi ex bajau gitu-gitu, ini kan peluang bisnis naik lagi. Dan kalau yang tadi yang gula itu, menurut gue sebenarnya itu mungkin masih bisa ada potensi sebenarnya. Kalau dia juga harus lihat masa kini apa yang lagi rame kan. Harusnya gula tuh bisa jadiin brand ambassador Loli menurut gue. Kenapa? Dia kayak gula lu gitu. Iya kan. Iya, nice dream itu. Naik gitu, naik. Gula lu, padahal nggak gula. Gila lu. Nggak, itu bayangin udah dijadiin ini ya, dijadiin satu sound sendiri di TikTok ya. Iya. Jadi gula tuh ya, gula tuh ya. Kalau yang BSD kalau nggak salah, bagi orang yang datang ke sana masih rame tapi itu bang. Mungkin di TikTok aja. Di TikTok doang yang katanya sepi. Boleh lah dipertimbangkan ini. Ibaratnya kan kita ngasih ide gratis nih buat Mas Kaisang kan. Iya, ide Kayak gratis. zaman dulu ada topi short cap yang Topi short mantannya cap. Raisa. Oh iya, short cap. Iya, kan rame tuh. Iya. Kita ngasih ide. Cuman misalnya idenya nggak diterima, nggak apa-apa. Cuman dibikin clothing lah, beneran serius. Gua udah ada nama nih untuk clothing dia. Nama nih, Cing. Clothingnya Kaisang. Iya, Kaisang. Kaosang. Itu Cing. Kaosang. Gak usah repot ya. Gak usah repot. Udah. Kaosang keci sih. Keci lah. Keci sih. Iya. Aduh, gue dapat chat nih. Wah, Pepeng pasti nih. Iya, Anjing lu, dari Peng. Pepeng kameramen nih. Bangsat lu, Peng. Dia bilang, Apa tuh? Kaosang kayaknya udah bisa Sadat masuk invest nih. Udah main sama USS aja nih. Iya, Kaosang. Sadat udah bisa masuk, katanya mau collab sama Erigo udah bisa. Iya, Sadat udah bisa masuk invest. Sadat kan bantu-bantu. Bantu-bantu. Iya. Invest kan, Erick Thohir. Betul, Iya. betul. Oh, dapat apa lagi, Cing? Tapi habis gue scroll nih ya, Haji Pepeng 3 hari lalu ada nge-tweet dia. Oh, ada nge-tweet Pepeng. Fuck. Pepeng, iya. Gue tahu kenapa Rans BSD sepi dia bilang. Kenapa tuh? Orang sekarang lebih suka beli Tahitinya di Thailand langsung. Wah, lu gila sih. Peng dan anjing jangan nyerang-nyerang gitu lah. Kita nih udah positive thinking nih. Iya. Suka nyenggol-nyenggol gitu anjing. Kenapa Nggak sih? suka gue anaknya. Janganlah. Janganlah kayak iyalah. gitu-gitu, tolonglah. Nggak usah Peng lah. Iya lah. Oh, dapat nih, dapat. Aduh, airdrop lagi. Berarti harus di-accept dulu. Accept dulu. Peng. Apa ini? Bang, kan lagi rame kaos vintage. Jadi nanti ada subnya itu, jadi kaosang. Untuk yang vintage namanya kaosang. Kaos usang. Aja Peng ini ya. Bisa kaos usang. Jadi yang untuk yang vintage kaos usang. Iya. Bener. Dan Oh, bisa bisa, kejual ya. tuh kemeja kotak-kotak zaman wali kota dulu. Iya, udah Zaman bisa. Pak Jokowi. Bisa Pak Jokowi itu. Oh, bagus, kita kasih ide yang Ya. Boleh dipakai boleh kagak ya. Maksudnya ini kan kita Podcast masukkan mana lagi yang paling inspiratif dari kemarin-kemarin ngasih ide mulu kita kan. Iya, tulis aja tuh semua buat Kaisang tuh adik Fufu Fafa, private jet, California, kue 400.000, Bener. stroller, dipanggil datang ke KPK padahal nggak diundang. Tulis aja semua. Betul. Iya. Pokoknya tulis aja semua itu, Mak. Kayak Jakarta Kalimalang, keluargaku California. Nah, Jakarta ada kali. iya kan. Inilah. Tapi kalau dia mau bikin yang adik Fufafa tetap harus ada kayak dalam kurung kecil gitu kan. Apa tuh? Iya. Adik Fufafa dalam kurung bukan akun dia gitu. Tetap harus ada. Ada pembelaannya tetap. Takutnya orang salah tangkap Tetap ada masalahnya pembelaan. nih. Ada. Jangan cuma dalam tanda kurung apa namanya? Ada kurung apa tadi lu bilang? Bukan akunnya dia. Bukan akunnya dia, harusnya kata Kominfo bukan akunnya Oh dia. iya, tetap Harus ada. tambahin ada lah. gitu. Ada Supaya kata kredibel. Kominfo, Bener. kredibel. Kalau Iya, cuma iya. bukan akunnya dia, kata siapa? Bener. Iya. Kominfo kan legit. Bener. Legit, Kayaknya legit. sepanjang itu jangan di kaos, di mading aja. Kenapa panjang banget anjing. Iya sih. Iya, itu ide bagus tuh buat Ide Kaisang lah, tuh ide ya. Boleh dipakai lah ya itu ya. Boleh dipakai ya. Karena kadang-kadang tuh ide-ide spektakuler itu bisa jadi
luar biasa lah. Maksudnya betul. kadang-kadang tuh orang Indonesia tuh kayak gini bisa buka bisnis apa segala macam. Kan itu pasti kalau misalkan bisnis yang tadi kita bilang itu dilakukan oleh Kaisang, otomatis viral dengan sangat mudah. Oh, jelas lah, betul. Karena orang Indonesia tuh emang ahli mencari keviralan. Pokoknya bentuk apapun, yang penting viral diomongin dulu. orang itu udah paling ahli. Betul. Ada orang dilantik anggota DPR pakai baju Ultraman. Itu dia bilang supaya ini viral. Soalnya kan kalau dicoblos nggak ada mukanya dia, biar sekalian aja jadi Ultraman. Kayak gitu-gitu. Nah, gua sampai sekarang saya Jamaluddin ya. Jamal. Ya kita panggil aja Jamski lah ya itu. Kita sebut aja Jamski lah. Apa Jamalman? Jamalman. Gua Jamaludoy. Enggak, gue gimana ya, maksud gue mohon maaf nih untuk Pak Jamaluddin yang pakai Ultraman. Bukannya gimana, tapi otak Anda itu di mana? Itu. Ya walaupun itu sebenarnya udah ini juga, dia udah meeting sama yang lain kan. Jadi ide awalnya dia pengen kostum Ultra Milk gitu. Jangan lah dikira bahas susu lagi gue bilang ya kan orang. Lu mau menyentuh Gibran gak gitu caranya? Jangan lah, terlalu satir. Karena itu sulit callingan Ultra Milk sulit. Ultraman gampang ya. Ultraman gampang. Iya. Harusnya untuk menggait masa lebih banyak jangan Ultraman. Jangan. Apa itu? Ultras. Ya. Ultras kan seluruh yang garis keras. Iya, anak bola. Harusnya Ultras Pak, apalagi dia pakai, kita kan Milanis Cing. Ya harusnya lu suka pakai baju Milan kan? MU gue cing. Bajunya doang aja. Satu doang, sekali doang gue pakai cing. Gak lihat kemarin gue masuk goa tuh. Bikin konten. Ya Ultras MU deh. Ultras MU kan garis keras. Hooligans kan. Mancunian. Nah, itu kan bisa tuh, harusnya Ultras aja ya. Harusnya Ultras aja Ultraman. Soalnya kan maksud gue, kalau gue pribadi nih, buat saya nih Pak Jamaluddin, mohon maaf nih, kalau saya pribadi jujur aja saya malu datang ke gedung DPR pakai baju Ultraman, saya malu. Iya, dia sempat ditolak masuk gedung loh. Dan agak wajar sih Bang. Wajar banget. Kalau gue jadi satpam gedung DPR juga kayak kacau. Apaan lu? Ngapain lu? Ini bukan acara cosplay gitu. Pasti gitu kan refleks kita kan. Gak ada acara anime di sini. Lu wibu. Lu maksud lu apa sih lu cosplay lu gitu. Indonesia itu cuman WIB bukan WIBU gitu. Jangan lah. Tersinggung lah security. Gak boleh masuk gedung parlemen, gak boleh. Akhirnya dia ganti baju lagi baru boleh masuk lagi kan ke gedungnya ya, dalam itunya. Bahkan pas datang satpam sempat ngeliat kalender kan. Oh iya. Akhir Oktober bukannya Halloween kali ini gitu. Iya lagi. Dipikir kostum. Iya. Atau sebenarnya Pak Jamaluddin ini sebenarnya futuristik. Apa tuh? Dia tahu kalau masuk ke gedung DPR itu seperti merayakan Halloween, serem kan. Jadi kan dia satir dia jenius, dia orang jenius. Gue bilang jenius loh. Iya. Ya tuh pesan tersirat. Jadi emang Halloween, jadi kayak hello gua win. Oh iya, karena dia kan menang. Dia tuh dari baliho sama dia udah gimmick Ultraman dia. Hello gua win, udah kan. Dikejar yang kalah. Iya, dia bayangin loh, dia pakai baju Ultraman aja bisa menang. Yang lain harus pakai baju serius. Bang Komeng foto bercanda. Menang. Ultraman menang. Benar. Nah, berarti kan kedepannya gue takutnya ini akan menginspirasi orang, Cing. Iya. Untuk akhirnya bercanda aja deh biar menang apakah memang DPR sebercanda itu kah? Sampai akhirnya orang-orang yang bercanda nih. Betul. Akhirnya masuk ya kan. Ini kan bisa menginspirasi. Yang Ultraman menang, Bang Komeng menang. Apa gue harus sebercanda itu? Iya, jangan foto serius deh gitu. Jangan foto serius, gue takutnya menginspirasi. Nanti kedepannya akan pakai baju tahanan KPK. Iya sih. Itu terlalu. Iya ya. Ada banyak orang yang baru masuk udah ngaku. Iya. Kata lain gitu. Nah, itu kan satir luar biasa. Dia baru masuk pakai baju tahanan KPK. Iya. Kan menginspirasi. Bener. Buat apa kayak temen gue di tahun kedua, mending gue dari sekarang. Nah, gitu. Atau kalau emang pengen satir nih, kalau ya ini boleh dipakai nih. Lu pakai kaos Luffy One Piece kan. Atau pakai kaos Luffy nih. Iya. Lah aku pakai Luffy ini kan DPR. Orang sama-sama suka ngaret. Nah, gitu. Oh iya benar. Satir tuh. Kalau mau satir ya. Iya. Kalau mau satir. Enggak, sebenarnya kalau gue kan suka Demon Slayer kan. Demon Slayer. Ya, gue saran juga nih kalau misalkan ada yang mau kayak gitu lagi. Ada yang mau pakai cosplay, ini kan Ultraman kan cosplay. Saran gue untuk anggota DPR di 2029 berarti kan. 2029. Saran gue cobalah cosplay jadi Zenitsu.
Jadi Zenitsu. Zenitsu itu salah satu kekuatannya dia baru kekuatannya keluar ketika tidur. Jadi jadi Iya. ketika dia tidur. Iya, Nah, ada orang iya. itu Cing yang kuning Cing. Yang kuning. Yang ini yang kuning. Dia itu. Zenitsu. Iya, jadi dia Golkar, PDI. Enggak ya, enggak gitu ya. Benar. Oh. Jadi gitu. Kalau Yang gua kuning, Cing. mending dia Iya. pakai Slipknot. Oh, Slipknot. Karena dia bakal suka slip juga kan. Oh. Nah, itu. Atau dia udah janji kayak Slipknot kok gue Slipknot gue melek iya. gue melek. Gua anti tidur, gua Iya, Slipknot. Iya, Gua iya, gitu. iya, iya, Gue iya. Slipknot. Iya iya. Tuh. Atau kan biasa kan dulu ada band kuburan, Kuburan. ada band kuburan kan. Ya Iya. udah pakai gaya band kuburan aja. Iya, betul. Jadi kalau misalkan ditanya, kok cosplay jadi band kuburan? Kuburan, Iya soalnya DPR itu adalah orang-orang yang sudah mati. Perasaannya untuk rakyat. Dan DPR juga sama Slipknot kan ada kesamaan. Oh ada kesamaan. Ada kesamaan. Ada Apa tuh, kesamaan Cing? ya Cing. Sama-sama suka pakai topeng gitu maksud gue. Itu. Kalau lagi Halloween maksudnya kalau lagi Halloween. Benar. Bukan sehari-hari. bukan Iya, sehari-hari. benar. Iya iya iya. Takutnya nih banyak menginspirasi orang. Menginspirasi. Takutnya Asik. caleg-caleg lain pada kayak gitu juga. Iya, gue Yang pakai agak kaos takut. no effects itu kan. Iya, no effects. Kayak, gua nggak akan ke efek selama nggak penting. Gak ada hubungannya. Nggak ada penting. Dia mau ke efek juga gak apa-apa. Iya, kan nggak dia- nonton JKT dia. Kan boleh nonton JKT juga kalau dia mau boleh-boleh aja Cing. boleh. Iya jadi bahaya juga kalau sampai menginspirasi ya. Iya sih. Tapi ini yang paling fenomenal emang 2024 ini sih tiba-tiba ada kostum Ultraman itu. Iya, Itu cukup fenomenal dari semua orang tuh makin kesini tuh makin bercanda aja gitu. Makin bercanda Nggak, aja ya. Berarti kan benar kan maksud kita kan kalau ini netizen yang ngomong sekali lagi Iya, ya. iya. Kan bayangin wakil presiden tuh dari Muhammad Hatta. Lihat betul. Ya. Tiba-tiba kan kalau bercandaan netizen dari Pak Hatta ke Mas Gibran. Iya, Yes. iya. Ini kan makin kesini kan makin menaik. Iya, menaik. Naik. Makin menaik lah kan. Naik. Nggak mungkin Iya. makin turun dong. Ini kan makin naik. Iya. Dari yang DPR ini seprestis itu sekrusial sampai Ultraman bisa masuk kan makin. Wah, itu improve itu- banget sih. itu Itu improve improve banget sih. itu kan sebuah improvisasi, sebuah improvement yang sangat bagus untuk negara kita gitu loh maksudnya. Iya, Iya, benar, gitu benar. loh. Ya kan jadi ini sesuatu yang bagus. Dan itu kan juga banyak kan yang ngebandingin Mas Gibran sama Bung Hatta kan banyak tuh. Oh, Nah, iya. Iya. mungkin kalau gue jadi tim PR-nya Mas Gibran, gue bikin program juga gitu. Apa tuh, ibaratnya. Cing? Apa Jadi, tuh, Cing? dia mulai dengan dia diet dulu Mas Gibran nih. Oke. Terus konsumsi kayak ya paket-paket diet di IG lah. Oke. Iya. Pas udah kurus baru bikin hashtag gue. Apa hashtag itu? From Hatta to Hoto gitu. Ya. Mas Gibran berdua Guntur LDP. Iya. From Hatta to Hoto. Gitu. Sponsornya Beyond tuh ya. Benar-benar. Bagus. Iya. Kalau gue jadi Lumayan tuh. iya. Hidup sehat tuh hidup. Hidup sehat itu. Gue jadi Guntur sih langsung gue kontak sih. Langsung gua WhatsApp sih, Orang gua WhatsApp Mas sih. Gibran tuh. Iya, Iya orang Mas Gibran oke juga sih tuh oke lah. Benar. Jadi Apa itu? ini juga bisa masuk ke campaign-campaign yang lagi rame kan. Iya, tuh? Iya, Apa misalnya sih? kayak orang coloran ini Gibran. Iya bisa. Lari bareng, Ci. Bisa. Iya bisa. Hoka minimal barter. Iya barter. Iya minimal Ah, masuk. bener. Iya. Sekarang Kaf aja udah mulai masuk ke running Kaf. Kaf, Running. bener. Masuk pasti. Masuk Iya, Kaf. Kaf. Bank Mandiri masuk. Masuk. Pokari Atau- Sweat. Ya. Apa nggak collab sama musisi-musisi baru nikah lah. Oke. Apa? Misalkan grup musik keren diajak ke Madura nih, Oke. bikin konser tuh, Run Gibran gitu maksudnya. Tapi harus Madura Iya, sih, iya, harus bener. Madura. Run Biar Gibran. logatnya Iya, ada, Run biar Gibran. logatnya masuk ya. Iya. Oh gitu. Oh diajak collab. Banyak gitu sih ya. potensi sebenarnya di situ sih. Tapi nggak usah Iya. jauh-jauh dari situ ya akun dia yang anonim itu juga kan Madura. Madura ya. Fufu Fafa tadi. Ada tayo. Ada tayo. Ada tayo, ada tayo. Habib Jafar emang harus collab nih sama Gibran Habib Jafar Habib ya. Jafar, Habib Jafar ya. Habib harus Jafar sih. harus ngomongin lah soal Madura dan ini harus. Iya bagus juga idenya tuh ya. Tapi memang kalau gue sih pribadi di 2029 gue nggak apa-apa kan sekarang kan di tahun ini artis-artis sudah kelihatan tuh. Udah kelihatan, Ada ya. Uya Kuya kan. Iya, iya, iya. Ada Ahmad Dhani. Ada. Ada Once. Ada Once. Once. Ada Lord Farrell Bramasta. Ada. Mereka kan sudah jadi ibaratnya udah gabung ke Dewan Perwakilan Rakyat. Iya, udah udah jadi bergabung. anggota dewan nih. Iya, Ya, iya, akhirnya iya. tembus nih. Walaupun sorry banget. Iya. Buat Mas Once kayaknya cuma satu periode, sorry banget. Iya, Kenapa iya. tuh? Karena once. Yes, kalau dua twice. Jadi itu aja. Dan gue takutnya itu kan sama-sama masuk tuh Once sama Mas Dhani kan. Iya. Takutnya pas papasan di ruang rapat nih.
Terus langsung nyanyi Once. Apa tuh? Ingin ku bunuh si Elo. Cemburu dong. Nggak gitu dong sih. Dia mulu yang tur nih gitu. Ya enggak lah, ya kan enggak lah, kan udah baik udah lah. baik kan. Masa perwakilan rakyat ini Berantem satu sama lain. Walaupun ada beritanya tuh, gua ada share juga tuh, baru yang DPD rapat pertama udah ada berantem-beranteman pemilihan ketua. Iya. Ya itu mah biasa lah terjadi Biasa. DPD berantem sih. Apa sih? Aman lah. Ada apa, Cing? Ada WhatsApp. Peng. Oh, Peng. Please banget. Please banget, Peng. Ada apa nih? Wajar lah Bang Ahmad Dhani masuk DPR karena kan DPR itu Dewan Perwakilan Republik Cinta. Enggak usah lah Peng lah. Fuck. Iya. Sebenarnya kan kalau tadi ada lanjutannya, Pepeng itu sebenarnya ada ngerapiin lagi di bawah. Ada. Tadi lu bilang DPR apa? Dewan Perwakilan Republik Cinta kata si Pepeng. Enggak, kalau sebenarnya udah DPR adalah Dhani Republik Cinta. Perwakilan Republik itu Cinta. Lebih ke ini iya, ya. DPR ya. Dewan Perwakilan Cinta. Itu langsung lah. Pepeng tapi nulis ini yang notes di story tuh nggak lo? Oh Iya. tahu gua add notes kan. Iya. Ahmad Dhani bikin hashtag Bang, aku cinta kau dan dua. Ya elah, udah lewat Peng, Pilpres Peng, udahlah, udah kelar itu. Iya. Gak usah lah. Aku cinta kau dan dua. Iya, gak usah lah anjing. Iya, gak bisa Udah kelar itu, udah udah selesai kelar. lah urusan kayak gitu lah. Tapi memang artis-artis sudah masuk ke Uya Kuya. Uya Kuya masuk. Masuk Uya ya, Kuya. walaupun nanti gue takutnya Uya Kuya di DPR dia nyalain api gitu semua orang kesirep. Gue takut. Benar. Feral juga udah masuk. Atau ya kayak datang hari pertama udah bingung dia. Lah belum diuntas udah tidur nih. Nah itu dia. Belum gua gituin udah tidur. Iya, padahal belum dinyalain ya. Gue takut. Sama juga kalau Feral gue takutnya bikin joget kaku kan anggota-anggota dewan. Janganlah kerja. Gue percaya mereka kerja yang benar. Oh enggak, justru Vera malah senang malah berada senang. di habitatnya. Iya. Lah bapak-bapak kaku juga nih semuanya gitu kan. Akhirnya gue punya teman Punya nih. teman kan. Joget-joget pejabat tahu kan lu gimana? Iya kan? Iya. Gitu kan. Jadi dia justru masuk ke habitatnya Habitatnya dia. itu habitat dia ya. Bang Denny Cagur juga masuk Denny Cagur. Masuk Denny dia, Cagur Nah masuk. itu enak tuh bisa ketika ada yang korupsi digombalin dulu kan. Itu dia. Iya. Lah, bapak kamu pesulap ya. Kok tahu? Kenapa? Anggaran kok hilang gitu. Iya. Jadi ada hiburan. Ada hiburan di ruang sidang gitu kan. Benar. Iya. Jadi ada ininya lah hiburan, gombalan. Ada lah. Iya, makanya jadi gue berharap artis-artis ini bisa menyuarakan kita. Bisa mewakili Kayak kita lah Bang itu. Komeng kan Bang menyuarakan Komeng tuh. menyuarakan. Ya kan banyak yang bilang, wah yang masuk apa yang bercanda malah yang serius. Yes, yang betul. serius malah yang bercanda. Betul, Kan betul, kelihatan betul. yang serius Ultraman. Yang gitu kan kelihatan tuh. Bang Komeng kan nggak mungkin kan pakai kostum adul. Aduh, Kan nggak mungkin. mungkin. Nggak mungkin lah pakai apa namanya Bang Komeng itu pasti serius lah. Nggak mungkin spontan. Jadi host nggak mungkin kan. Nggak mungkin, Serius nggak pakai jas, pakai dasi. Iya. Dan omongannya waktu itu serius kan? Serius Viral banget. tuh. Soal anggaran apa kalau nggak salah. Iya, Pokoknya viral betul. tuh, serius tuh. Ternyata yang bercanda malah serius, yang serius malah bercanda. Iya, kata orang dia. gitu. Kata orang gitu. Tapi satu orang yang gua harap tidak pernah gabung DPR. Siapa tuh? Jerome Pauline, sorry nih. sorry. Ya. Bukannya gua gimana. Iya, biarpun lu soal matematika emang jago sih Iya, Jerome. Iya, gua jujur aja Jerome tuh urusan dia smart, genius. Iya, Tapi kutukannya ini. Kutukannya ini. Iya itu. sih. Gua tuh nggak bisa. Aduh, bukannya gimana nih Jerome Pauline ya, mungkin ada yang CC lu video ini atau enggak viral di Twitter Iya, mungkin video iya, ini. iya. Bukan gimana. Oke. Tapi kalau lu jujur aja nih, negara kita ini sudah cukup sial. Iya, betul. Iya. Udah banyak problematika, iya, hutang iya. banyak, apa segala Benar, banyak, benar. tapera, Iya. belum naik KRL apa ribet, Iya, pokoknya iya. semuanya ribet lah, pajak segala macam. Lu gabung DPR makin sial. Kan ada kutukan Jerome Pauline. Iya. Dan takutnya kalau Jerome Pauline gabung DPR nih, ntar pas rapat dia bukannya ikut rapat beneran, tapi cuma ngelihat dari highlight doang gitu takutnya kan. Aduh, benar. Iya. Jangan ya Jerome ya, maksudnya Iya, entertain dulu lah, entertain dulu deh. Ya lu nonton dulu yang bener sih Iya, dah. Jangan masa nanti dibilangin kok ini anggota DPR FOMO sih, jangan Ih, gitu jangan lah, jangan Walaupun lah. sebenarnya gua percaya sama Jerome tuh nggak FOMO lah. Iya. Jerome memang bener-bener
MotoGP emang dia suka, timnas bola dia suka. Bola aja suka. Iya, gue pribadi sama Jerome kita semua nggak ada masalah apa-apa. Dia teman baiknya Ferry Irwandi. Betul, benar. Satu circle juga. Iya, masih teman-teman kita masih juga. teman-teman kita juga sama Coki. Iya, jadi memang buat gue pribadi gue lebih ke kutukannya Jerome aja. Iya. Jadi jangan sampai kutukan Jerome ini akhirnya mengutuk DPR. Soalnya DPR tuh tanpa dikutuk udah. Iya, itu dia. Iya sih. Jerome. Jadi jangan nambah-nambah lah Jerome, nggak usah ikut-ikut ke situ. Nanti orang demo di DPR gitu kan. Iya, tiba-tiba ngonten aja. Aduh seru banget guys demonya. Jangan gitu lah. Dia nggak turun. Dan gue takutnya kalau tapi sebenarnya ada positif juga kalau Jerome ini masuk ke DPR ya. Apa ya? Dia akan menghitung anggaran dengan cermat kan. Udah pasti anggaran tuh kayak gini. Kok ada yang hilang nih gitu. Dia akan ngitung dengan bener dong. Kayak wah ada yang hilang nih. Jadi sebenarnya Jerome ada di DPR bagus juga. Ngebantu juga. Iya, jadi cuman memang ya siap-siap aja anggaran kita masuk YouTube gitu. Di adsenin kan. Iya. Itu dia maksudnya. Tapi memang kalau Jerome Pauline gue cuma mengharapkan lu tidak nyalek si Jerome. Jangan si Jerome sih, jangan sih. Iya, lu cukup kayak gini aja udah keren lah gitu. Udah yang gini-gini aja udah oke lah. Tapi kalau misalkan nih mengandai-andai aja ya. Kalau misalkan mengandai-andai, kalau kekuatan Jerome Pauline ini real. Kutukannya ini real ya. Walaupun kutukannya tidak boleh di apa ibaratnya nggak boleh dia kayak harus nggak terorganisasi. Jangan disengaja lah. Kalau dia disengaja malah berhasil. Kayak waktu yang Arab Saudi apa yang Indonesia main tuh yang timnas main kan dia dukung lawan siapa tuh Qatar ya Bahrain dia dukung Bahrain akhirnya malah kalah kan. Tetap kalah kita karena Indonesia karena disengaja. Yang Marc Marquez kan dia nggak disengaja tuh. Tahu-tahu kebakar motornya. Menyala abangku jadinya kan. Menyala motorku kan. Jadi kalau gue pribadi kalau misalkan kutukan ini real, gue sih pengennya Jerome, ini buat lu Jerome ya. Tolonglah lu 1-2 hari tinggal di rumahnya Pak Jokowi. Ya maksudnya ngajarin matematika buat Pak Jokowi gitu. Iya, maksudnya ke situ ngajarin matematika, ngajarin ini. Ya main berkunjung aja lah. Nggak, tapi itu bercanda sebenarnya. Gue nggak pengen Jerome ada di rumah Pak Jokowi. Janganlah. Gue lebih pengen Jerome ini buat lu kalau kekuatan lu real ya. Kalau real nih. Kutukan lu ya. Gue pengennya lu ke rumah Perdana Menteri Israel. Nah, Netanyahu, tolong nih. Tolong Jerome. Kita butuh kekuatan lu nih. Kekuatan lu nih. Iya, gue butuh kekuatan lu. Bantulah tim-tim yang lain nih kayak Iran apa. Tolong dibantu lah. Gue itu sih, gue lebih ke situ gua. Kalau gue pribadi ya. Kalau lu kemana tuh Za? Kira-kira Za kalau kekuatannya Jerome tuh real, terkutuk dia adalah membawa kutukan. Iya. Jerome mungkin ya collab YouTube sama Fadel sih udah cukup ya maksud gue. Iya sih. Kayaknya per ini juga udah ditangkap. Iya sih. Kok ketinggalan yang gitu. Udah ketangkap sih. Iya berarti sama Fadel tuh ya. Sama Fadel. Kalau lu siapa Cing? Sastra. Ya, party sama P Diddy sih. Itu harus itu. Iya. Gue sebagai fans berat Justin Bieber ya. Benar. Gue sebagai fans beratnya Justin Bieber, gue ingin sekali Jerome ada di white partinya. White party. Iya. Dan gara-gara kasus ini Jay-Z turun followers dari 4 juta tinggal kayak 800 ribu gitu. Ya Beyonce juga berkurang tuh. Baru ini kita bisa lihat followers Jay-Z di bawah Jessica Wongso gitu maksud gue kayak lebih terkenal Jessica Wongso sekarang mungkin ya kalau di algoritma gitu. Makanya lagi mencoba belajar kopi sekarang Jay-Z kan biar mendompleng caranya Jessica gitu kan. Iya. Gua itu ya. Didi itu boleh tuh. Itu gue setuju tuh. Iya pokoknya PM Israel, lu P Diddy nge-YouTube sama Fadel. Itu tuh boleh tuh. Itu tuh harus diiniin. Atau kalau mau boleh throwback lagi ke belakang. Oh boleh throwback lagi ya. Gua sebenarnya jangan kuliah di Jepang sih. Jerome Pauline. Kuliah di mana dia? Di Wuhan. Oh gak ada covid. Gak ada covid. Itu gak ada covid. Bener. Iya. Kalau mau mundur ke belakang lagi masih bisa tuh. Masih bisa. Sebenarnya jangan kuliah di mana dia kuliah di Jepang. Tapi kalau mundur kuliah di Jerman. Nah, nggak ada Hitler. Nggak ada Hitler. Jadi nggak ada yang dendam-dendam begini nggak ada. Bener. Soal Israel Palestina ini jadi tidak ada. Atau kalau mau mundur lagi nih, mundur lagi jauh nih.
mundur jauh banget nih. Mundur wir. Iya. Harusnya dulu Jerome tuh ya promo buah kuldi gitu kan. Jadi kadang perlu makan. Kita di surga semua. Kalau emang real ya. Ya kalau kutukannya real. Sekali kan kita mengandai-andai aja. Sampai Adam Hawa nih mundurnya. Jauh juga ya. Timelinenya jauh banget ya. Iya. Sampai ke buah kuldi. Iya tuh. sih. Itu buat Jerome tuh. Buat Jerome tuh tolonglah bantuan lagi. Iya buat Jerome ya. Jerome. Sama kan sebenarnya Jerome itu orang berpendidikan banget lah. Maksudnya kita pinter tahu dia pinter. sangat pinter, dia smart. Jerome itu menurut gua sama Raffi Ahmad 11-12 tuh. Oke, 11-12 tuh. Kenapa tuh? Baru dapat gelar HC. Iya. Ya, kenapa sih netizen ngomongnya HC? Gue baca komennya aja. Itu yang ngasih gelar turnstile apa gimana tuh? Terlalu HC juga gitu. Nih ya kita lihat ya. Soalnya kan dia baru-baru ini kan memang Raffi Ahmad ini viral juga kan. Viral lah. Soal dia dikasih gelar dokter nih. Yes. Kita baca ya biar. Betul. Dia Raffi Ahmad tuh dikasih dokter honoris causa. Honoris Berarti causa. makanya kan netizen ngomongnya dokter HC. Iya. Iya karena itu kan kalau kita HC kan jadi hardcore nih Hardcore, oke. gitu. Dan netizen tuh ternyata kampusnya ini tuh ada beliau ini ada di Thailand. Di Thailand. Betul. Usut punya usut. Nah, ini. Ternyata itu kampus tidak ada. Itu kampus ternyata hotel. Hotel. Iya. Dan katanya kan honoris causa ini adalah Iya. gelar yang diberikan bukan harus kuliah, tapi kayak Iya. karena sepak terjang Anda gitu. Iya, Sepak terjang. Sepak terjangnya benar. Circle bagus. Ada. Peng. Karena kan Raffi Ahmad sering dari hotel ke hotel dulu. Anjing, julid, cowok julid. Maksud lu kerja keluar kota kan, Bang? Maksudnya dari Iya. Bandung kemana gitu. Iyalah, dia bagus dia. Makanya kan Bener. sebenarnya dia ngasih impact yang bagus dari belum ada run sampai ada runs. Iya. Itu kan ngasih mata pencarian, mata pekerjaan yang banyak Banyak untuk orang Iya, kan. benar. Lu harus gitulah, harus maksudnya netizen ini terlalu julid lah Iya. sama Raffi Ahmad. Atau mungkin emang orang yang ngebongkar kalau itu hotel kredibel nggak nih maksud gue? Iya, Siapa iya, tuh dia cuma ngeliat dari luar, kalau dia masuk ternyata emang itu kampus tapi temanya emang perhotelan gitu kan. Maksudnya, Iya, jadi pas iya. dosen masuk bukan selamat pagi tuh. Room service. Iya. Kampus Iya, biasa tapi gimmick hotel Iya. gitu. Iya bener bisa jadi. Bisa aja. Iya. Bahkan gue tuh Gak ada break makan siang dong ya. Gak ada. Breakfast dong. Iya. Jam 6 boleh Jam bikin 6. telur Iya, gitu. Iya. Tapi maksudnya kayak aduh dapat chat lagi dari Pepeng nih. Peng lu aktif banget sih, Peng. Gila. Gila banget lu, Peng lu. Tahu nggak Bang, katanya Raffi Ahmad itu dapat gelar honorer dokter honoris causa ini karena dia mau nyalek. Udah mulai. Dia bilang, kok dia Pepeng udah mulai konspirasi Udah nih. mulai giring Mungkin lah, opini, Peng. Peng. Dia bilang, Gak mungkin bahkan lah. Pepeng ngelanjutin lagi tuh. Rano Karno aja bisa jadi wagub, masa Raffi Ahmad tidak bisa? Anjrit. Dia ngejar, ada dibilang konspirasinya kalau kata Pepeng, katanya Rano Karno aja bisa. Raffi Ahmad Kenapa juga Raffi Ahmad nggak bisa? mengejar Iya, ke arah iya, situ iya. juga. Iya, Nggak iya, boleh iya. gitu lah. Itu ini netizen Lu netizen menggiring banget. opini lu, menggiring opini Ya, lu. karena mau nyalek kan masalah Iya. sama mau maju kayak Rano Karno wagub. Bener. Enggak lah konspirasi Belum tentu, doang, Peng. belum tentu. Belum tentu lah, Peng. Tolong lah please lah. Nge-tweet, Pepeng nge-tweet. Iya, soalnya kan Iya. Raffi Ahmad mau collab sama Rano Karno. Jadi Rans no Karsno. Nah, tuh mending lo archive deh, Peng. Kalau gitu, Peng. Jangan deh, jangan deh. Lu delete deh. Daripada lu dibilangnya kayak Ozan, lu ngentot Ozan. Iya, makanya. Tolong lah Peng, lu sadar diri aja lah di Iya, iya, archive lah gitu. Gak mungkin lah, gak mungkin kebetulan banget lah. Iya kan nggak mungkin Gak lah. mungkin. Pemberian dokter honoris causa ini tidak Karena mungkin mau kebetulan ini, karena nggak nyalek mungkin. atau Nggak mungkin. atau nggak mau Iya. jadi kayak Rano Karno mau wagub. Nggak ada itu. Iya. Emang makanya. Raffi Ahmad tuh baik bro. Lu Baik, bro. belum kenal aja kan? Baik Lu banget. kalau kenal orangnya itu baik banget bro. Iya, Baik banget. Raffi Sama Ahmad tuh siapapun dia nyapa. Ingat dia sama nama orang. Ya, the real ingat. Cogan sapa-sapa lah dia itu. Iya. Semuanya disapa Karena itu. kita Sapa-sapa. baru ketemu sekali tapi dia udah ingat. Oh, gitu iya, ya. benar. Iya, jadi memang kalau gua pribadi sama Raffi Ahmad, apapun yang netizen menyerang Raffi Ahmad, kalau gua ya stand-nya gua bersama Raffi Ahmad. Bersama Gua- Raffi gua- Ahmad. gua- gua- Iya, Gue iya, sorry nih, gue Raffi Ahmad tuh baik. Gue berapa kali ketemu Raffi Ahmad kerjaan bareng, baik sama gue. Baik dia, Raffi Ahmad. Jadi ya semua konspirasi kayak ini mau karena mau Iyalah, nyalek apa benar-benar. gelar nggak ada Nggak gue. mungkin. Mungkin lah, ini Iya, mah iya, orang-orang Iya.
iri aja menurut Kurang gua. iri. Sama waktu itu viral Raffi Ahmad ada nyium anak kecil di panggung kan. Waktu itu ada nyium kening atau apa di panggung tuh. Katanya, kalau di zaman dulu nggak pernah tuh sebaik itu ke rakyat. Ini kok tumben banget baik. Mumpung apa lagi promosi lagi nyalek gitu-gitu. Enggak lah, emang dari dulu baik lah. Dari dulu baik. Gua percaya gua percaya banget Raffi Ahmad tuh orang baik. Iya. Jadi nggak ada masalah gua. Ini mah netizen gabut aja sampai nyari-nyari apa lokasinya. Iya. Bahkan katanya ada yang tahu kayak ternyata tuh kantornya juga ada di Bekasi. Oh gitu. Si kantor ininya. Oke. Bener. Dan itu kayaknya nggak mungkin hotel si kampusnya itu. Mungkin lebih mungkin ini ya tempat pas foto gitu mungkin. Oh kenapa gitu? Iya. Ya itu bisa ngirit foto Gita Saf kan berarti emang dia. Iya sih. Benar. Sekelas Jonas foto ya di Bandung ya. Masa gue baru tahu nama aslinya. Anita Sari. Anita Sari. Ya mungkin sama kayak Mulyono dulu juga sakit-sakitan juga, ganti jadi Gita Saf gitu. Iya. Terus ada orang juga yang bilang kayak itu sebenarnya di ruangan satu ruangan itu ada 15 orang, itu rektornya dan segala macam dibayar. Ya elah, mana ada orang mau dibayar itu jadi rektoran. Iya. Gak mungkin lah di setting. Sorry. Gak pernah Raffi itu settingan. Ada real dia semua. Iya. Mana mungkin ada itu ya rektor banget lah itu. Rektor asli tuh. Iya, rektor asli banget. Orang kayak toganya kegedean gitu kan wajar dong. Iya. Ya namanya kepala rektor mungkin ada yang kecil-kecil kita nggak tahu rektor kan. makin tua makin kurus kan, Iya, kepalanya iya, menyusut iya, juga. Iya. Nggak mungkin nyewa itu, nggak mungkin nyewa lah. Nggak mungkin. Surat yang disebarin di Lambe Tura itu asli. Iya, asli. Iyalah, gak usah lah sosok bahas kop suratnya kok ini, yang ini kok beda. Ada lawyer, ada ini. Kan ada lawyer kampus. Iya, betul. Netizen Dengki aja itu, dengki banget lah. Tapi ini kan berita kebanyakan dari Lambe Tura ya. Kebanyakan dari Lambe Tura. Ada satu berita menurut gue judulnya lumayan unik nih dari Lambe Tura sekali lagi ya. Apa tuh? Tulisnya gini. Baim Wong sebut tak tahu Paula Verhoeven umroh. Ya kan semua orang harus tahu. Paula Verhoeven mau, ya walaupun dia kan suami istri ya. Tapi maksud gue Baim Wong sebut tak tahu Paula Verhoeven umroh. Ya kan nggak harus tahu juga. Ibadah kan rahasia-rahasia aja ya. Iyalah, wajar lah orang mah kayak wajar masih mungkin dong misalnya kayak istri gua ke mall ya terserah lah mau umroh ya kayak baru 7 hari ini gak di rumah, wajar dong. Iya makanya. Netizennya apa sih, nggak ada kerjaan ya maksud gua. Wajar kali orang kayak masa sayang aku umroh masa harus izin, nggak mungkin. Iyalah. Emang juga sibuk mungkin nggak iyalah. Iya, kan film Lembayung sukses. 1 juta penonton. Jadi itu berita yang aneh. Terus ada lagi yang berita lagi di Lambe Tura juga sama Jeffrey Nicole ternyata bukan mandiin cewek tapi mobil. Apa itu? Jeffrey Nicole ternyata mandiin mobil bukan cewek gitu. Ternyata S3 marketing ternyata. S3 marketing. Gitu kan maksud gue judul-judulnya. Bahkan sambil mandi itu ada yang komen gitu kan kalau salah. Iya. Bukan Jeffrey Nicole tapi Jeffrey Nicole. Kedinginan dia. Iya, jadi Bang gitu ya. Iya. Jadi makanya buat semuanya tuh buat tadi Kaisang di awal, buat semuanya Ultraman apa segala macam. Kita jujur aja untuk Kaisang juga kita udah ngasih ide bisnis. Ada beberapa solusi lah itu. Solusi juga ya buat yang Ultraman juga buat Pak Jamaluddin juga ya kita respect sama gimmicknya. Tapi ya semoga kedepannya gimmick-gimmicknya nggak berhenti sampai di situ ya. Gimmick-gimmicknya terus ada. Kalau perlu sidang pakai baju apalagi lah. Improve terus lah. Tapi yang enaknya kalau Pak Jamaluddin itu pas lagi rapat, kalau dia mau tidur itu orang tahu semua kan. Tinung. Kan lemah, kalau Ultraman lemah kan ada tinung. Ada bunyinya. Jadi nggak mungkin. Niat banget kostumnya ya. Apa itu jadi dipasang juga ya? Iya, jadi buat Pak Jamaluddin kalau bisa, kalau dari gue sih terhibur dengan gimmick Ultraman. Kalau bisa Pak Jamaluddin carilah gimmick-gimmick yang lain juga. Jangan berhenti di Ultraman doang. Bikin gimmick-gimmick yang beda-beda lagi dari yang lain gitu. Cosplay yang mungkin tidak bisa ditebak lagi dengan pokoknya bikin orang semua panik gitu. Misalkan cosplay jadi Sai Baba. Panik sih. Dikira panik sih. Cosplay jadi Sumanto. Itu panik. Ya kan, jadi DPR takut buat tidur. Iya. Dikira ada Sumanto. Kalau enggak kan jadi kan maksudnya takut berbuat jahat, takut. Gitu-gitu. Kalau Bubuan kayak cuman matiin sound, kalau ini matiin teman sebelah.
Bu Puan. Dia kan matiin Iya, kalau dia lebih serem ya. Lebih serem. Iya sih. Iya. Jamaludin berarti sebenarnya harapan kita tinggi ya kepada Pak Jamaludin. Iya, makanya jadi buat Pak Jamaludin memang kita mengharapkan gimmicknya jangan berhenti sampai di situ aja, terus aja terus lah. Maksudnya terus berimprovisasi. Kita butuh sesuatu yang inilah. Gitu. Tapi ya mudah-mudahan yang terinspirasi yang cowok-cowok aja. Cewek-cewek jatuhnya pick me anjing kan apa Halloween gitu. Ntar ada caleg logo Harley Quinn kan aduh. Sering tuh Halloween pasti ada Harley Quinn. Iya, apa enggak suster biasanya. Atau enggak Maleficent. Iya. Enggak ada kalau gitu ya udah keren-kerenan aja. Kan kalau Ultraman udah ada komedinya apa segala macam. Ada komedinya. Emang harus berkomedi sih. Jadi ya jangan berhenti sampai di situ ya. Maksudnya kan takut juga nanti Pak Jamaludin gimmick pakai baju Pablo Escobar. Pablo Escobar kan gedung DPR dibakar. Itu kan. Gitu. Janganlah. Orang panik nanti. Tak panik, janganlah cosplay begitu. Tapi ya diterusin aja. Iya. Atau itu sebenarnya pesan terselubung. Pas Ultraman. Untuk rakyat dan aku beriman. itu jadi T-nya mana tuh? Ya. Kan yang penting raya. Penting ada gitu ya. Jadi ada pesan terselubung. Itu ya. Jadi buat Pak Jamaludin teruskan gimmick-gimmick Anda. Buat Jerome Pauline juga tadi kita pesan jangan nyalek. Terus aja kayak sekarang jadi content creator sudah keren. Benar. Walaupun kalau Arafi terpilih. Kalau Arafi ya. Kebayang banget dia akan ngikutin Jamaludin ini. Oke. Pakai kostum Power Rangers. Power Ranger. Tetap ada Ransnya. Iya. Harus tetap Power Ranger. Harus. Cuman gak usah kayak mau kayak mengambil hati kaum woke Twitter gitu nggak usah kayak ya. Transgender gitu nggak usah lah maksudnya. Beda pasar lah maksud gua itu mah nggak usah diiniin lah gitu-gitu. Benar. Iya, tapi memang apa tuh Cing? Kenapa Cing? Sosok menggait orang-orang yang menengah ke bawah ya kan kayak membantas kelaparan. Bayang kurang. Tapi kalau A.A. Raffi itu akhirnya tembus ya, maksudnya dia masuk jadi anggota dewan seperti artis-artis yang lain. Oke. Gua yakin transportasi kita makin bagus. Transportasi kita makin bagus. Iya, karena ada Rans dalam transportasi. Itu transportasi. Jadi transportasi kita pasti akan makin inilah gitu. Ya kan? Jadi makin bagus kan gitu. Dan gua yakin nih anak-anak yang beriman dan bertakwa dukung banget. Dukung Raffi. Karena dia akan bikin satu ini apa namanya untuk ini kampanye. Indonesia tanpa pacaran. Oh iya. Nah, bahkan sebenarnya anti Dina kan. Keren banget ya. Bahkan sebenarnya gue yakin A.A. Raffi itu pasti terpilih dia. Karena A.A. Raffi itu tidak mungkin menyelewengkan, nggak mungkin korupsi. Nggak mungkin. Karena kan A.A. Raffi itu transparan. Nah. Jadi tidak mungkin korupsi. Nggak ada lah gitu. Nah, tapi gue ada feeling gitu. Misalkan A.A. Raffi menang nih. Kayaknya ntar mungkin dia bakal mempopulerkan WFC lagi kayaknya. Kenapa? Apa ya? Apa itu? Work for Cipung gitu. Bekerja untuk Cipung. Iya, benar. Dan gue yakin kalau terpilih bakal dicintai banget Raffi. Lovable kan. Oke. Jadi dia bawa karung-karungan gitu kan. Ya. Ini BBB nih. Bukan bansos biasa gitu. Jadi yang mewah-mewah tuh di situ. Ada apel Malang. Bukan bansos biasa. Ada IQOS, ada MacBook. Bansosnya spesial. Spesial. Iya.